Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Mr. Robot. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, setelah terungkap kebusukan dari perusahaan All Self, Elliot kembali menghirup morfin dan memutuskan untuk kembali milih jalan bersama Mr. Robot. Di markas F Society, Elliot menggambarkan standar fasilitas data Steel Mountain, memiliki penyimpanan LTO-9 dengan suhu 16 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Dengan perlindungan besi oksida di pita magnetik yang menempel pada zat pengikat, itu akan jadi masalah dikarenakan jika suhu di atas 35 derajat Celcius akan membuat papan sirkuit yang mereka buat akan meleleh dan data tidak terbaca. Elliot pun memutuskan untuk memasang papan sirkuit itu di belakang termostat untuk menanam backdoor asimetris. Lalu membuat VPN di internet Steel Mountain. Darlene tanpa basa-basi menanyakan inti dari rencana Elliot, yang dijawab oleh si Brewok bahwa Elliot ingin menyusup sistem kontrol iklim Steel Mountain untuk memutus pita magnetik tersebut. Akan tetapi, Leslie meragukan semua itu. Menurut Elliot, bisa saja jika menggunakan software yang tepat dan dirancang khusus. Meskipun itu ide yang sangat bagus, tetapi mereka masih harus memasuki gedung untuk mengambil data Steel Mountain. Masalahnya, tempat itu berada jauh di pegunungan Adirondack. Tidak hanya itu, penjagaan bersenjata 24 jam non-stop jadi hambatan bagi mereka. Tidak menyerah, Elliot hanya butuh satu celah keamanan untuk menembus masuk ke gedung itu. Meskipun itu bukanlah hal yang mudah. Tiba-tiba, gejala sakau Elliot kambuh yang membuatnya terpaksa harus pulang. Where you going? Dan inilah dia, Mr. Robot. Di pagi hari, Elliot yang sedang berjalan bersama anjing lucunya berpapasan dengan dua orang yang selalu membuntutinya, dan ini yang terjadi. Sesampainya Elliot di rumah, tiba-tiba ternyata itu adalah Darlene yang langsung mengajak Elliot ke markas karena mereka membutuhkannya. I'm fine. Di markas, Leslie berasumsi bahwa rencana Elliot tidak akan berhasil setelah melakukan pengintaian di Steel Mountain. Masalahnya, Evil Corp telah meningkatkan protokol keamanan, jadi menurut Leslie itu sangatlah sulit. Tapi tidak bagi Elliot, menurutnya Evil Corp juga punya kelemahan. Terungkap di sini bahwa Evil Corp tidak menyimpan berkasnya di New York. Berkas itu telah disebar ke Nashville, Colorado, San Jose, dan Tallahassee. Mr. Robot pun sedikit cemas dengan misinya ini. Tak luput dari itu, Evil Corp telah menyalin data cadangan, juga mempunyai fasilitas besar di seluruh negeri. Harapan satu-satunya menurut Leslie saat ini juga mereka harus bergerak, namun ke salah satunya tapi tidak mungkin memasuki semuanya. Dikarenakan jika hanya satu tempat saja akan membuat semua kontrol iklim Evil Corp diperkuat. Elliot yang heran menanyakan di mana Leslie bisa mendapatkan informasi tersebut. Ya tentu saja mereka masih ada dalam jaringan Evil Corp. Ternyata ini semua ada sangkut pautnya dengan Tyrell di saat membawa Elliot ke kantornya. Dan akhirnya Leslie yang terkejut ketika mengetahui seorang Tyrell Wellick dekat dengan Elliot. Kabar baiknya, saat itu Tyrell mengatakan bahwa pemindahan akan dilakukan pada tanggal 1 April. Masih ada waktu sebelum semua data dan berkas itu dipindahkan, yang artinya hari ini juga tim harus bergerak. Leslie merasa tim belum siap, akan tetapi si Brewok sudah mempersiapkan file PDF yang diperlukan. Darlene dan Trenton juga akan menyiapkan server khusus FTP, agar tidak ada gangguan server di saat mereka tiba di lokasi yang senyap akan sinyal. Tak hanya itu saja, Darlene akan mengatasi peretasan di Tiongkok dengan bantuan Dark Army, hacker paling berbahaya di dunia. Leslie tidak setuju karena rencana yang sudah dibuat berbulan-bulan berubah karena perkataan dari Elliot. Selain itu, Leslie juga kebingungan untuk membuat skenario dan siapa yang akan masuk ke gedung dengan penjagaan super ketat itu. Elliot sangat yakin dengan rencananya, dia juga yang akan menyusup ke dalam gedung. Leslie mengetahui kondisi Elliot seorang pecandu narkoboy yang akan menghambatnya ketika beraksi. Namun, tidak ada waktu lagi sebelum Steel Mountain itu akan direcah. Di keesokan harinya, Leslie dan Brewok memulai aksinya.
Dasar hacker, menyalakan mobil saja pakai tank top. Di sisi lain, Elliot yang mulai merasakan sakaunya diberi semangat oleh Mr. Robot karena Elliot adalah kunci kekuatan dalam misi ini. Demi kelancaran, Tom memutuskan untuk merehabilitasi Elliot. Inilah akibat dari Narkoboy. Elliot merasakan sakau dan tentunya dengan rasa sakit yang sangat pedih dan akhirnya dia menyesal. Pesan dari Mamang Stephen, jauhi Narkoboy, dekati Jandoy. Scene berpindah ke Angela sedang nyopet CD milik Oli. Namun sayang, CD itu terjatuh yang membuat Oli terbangun. Akan tetapi, Oli tidak menyadarinya, justru malah bahagia melihat bokong sang pacar yang indah. Aji. Oli yang merasa salah menahan Angela ketika akan pergi untuk sarapan dengan ayahnya. Sebagai gantinya, Oli mengajaknya makan malam dan mereka pun celepon. Ternyata Angela pergi ke rumah Elliot. Karena Elliot tidak ada, Shayla mengajaknya untuk jalan-jalan. Di sisi lain, Elliot sedang berjuang melawan rasa sakitnya. Sedangkan di markas F Society, menurut Trenton, misi ini terlalu berambisi. Masalahnya, ketika Mr. Robot dan tim berhasil menyusup, Trenton dan Darlene harus menyerang data di Tiongkok secara bersamaan. Jika Dark Army tidak melakukannya, maka Darlene dan Trenton tidak bisa berbuat apa-apa. Darlene langsung bergerak untuk melakukan misinya. Ketika Trenton kepengen ikut, Darlene menolaknya. Akan tetapi karena ambisinya cukup besar, Darlene membawanya. Scene berpindah ke Shayla yang memberi patigon ke Angela untuk membantunya melupakan permasalahan dalam hidupnya. Jelas, Shayla menolak. Di sebuah klub pingpong, Trenton yang tidak terbiasa dengan suasana Duxtar dan melihat para lelaki buaya, dia langsung mengajak Darlene untuk segera pergi. Namun, orang yang Darlene cari belum saja datang. Lanjut, kondisi Elliot semakin tidak karuan dan melemah. Karena itu, Mr. Robot menyarankan untuk membawanya ke rumah sakit. Namun, Leslie tidak sependapat hingga ada keributan yang membuat Leslie pergi. Elliot yang sudah tidak tahan dengan rasa sakitnya itu meminta untuk menghirup lagi morfin agar bisa pulih dan menyelesaikan misinya. Dengan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan misi Steel Mountain, saat itu juga Mr. Robot pun bergegas membawanya ke suatu tempat. Penjaga di sana meminta hanya Elliot saja yang bisa masuk ke dalam. Setelah disogok dengan $30, akhirnya Mr. Robot bisa masuk bersama Elliot. Ketika berjalan, Mr. Robot memberi arahan setelah Elliot beres berobat, jangan temui dan jangan berbicara pada siapapun. Mr. Robot pun menyuruh Elliot berjalan sendiri, karena hanya orang sakit yang boleh memasuki tempat itu. Terungkap, ternyata tempat ini menyediakan berbagai macam narkoboy, namun morfin yang Elliot cari tidak ada di sana. Yang ada hanya suntikan penenang. Elliot pun dibantu oleh seorang wanita Atel untuk menyuntikannya. Ketika si Atel menyuntiknya, tiba-tiba sebelum Elliot tidak sadarkan diri, dia melihat televisi dengan narasi dari perwakilan F Society. Now is the time to open your eyes. Narasi itu disampaikan untuk Evil Corp dan para konglomerat segera menghentikan pengambilan keuntungan dan perbudakan. Mereka tidak akan berhenti walau pemerintahan dunia dan para master perusahaan tidak menginginkan hacker ini berbicara. Karena mereka mengungkap kebenaran dan membongkar identitas penjahat, juga mengusir setan-setan yang ada pada koruptor. Udah macam kisah yang viral aja di negeri Konoha ini guys. F Society hanya ingin membalikan ingatan yang hilang, rusak, atau dicuri. Di bawah alam sadarnya, Elliot berada di samping ketua F Society menyerahkan kunci dan topengnya. Topeng dari Timur Tengah dibuat khusus untuk Elliot. Dimensinya berganti ke rumah di mana Elliot tinggal saat kecil, namun rumahnya sudah tidak ada. Yang ada, dia bertemu dengan Angela kecil dan menanyakan kemana rumahnya. Angela kecil tidak menjawabnya, malah balik bertanya monster apa yang ada pada Elliot. Lalu Angela kecil memberinya kunci. Berganti dimensi lagi, ketika Elliot masuk ke apartemennya, di hadapannya ada Tyrell Wellick sedang memegang kunci itu. Anehnya, Tyrell terdiam, malah ikan cupang yang mengajaknya berkomunikasi. Ikan cupang itu memberinya pesan moral tentang kehidupannya. Hanya satu permintaan ikan cupang itu. Masih di dimensi yang sama, di restoran mewah, terlihat Angela sedang menikmati hidangan ikan sapu-sapu ditemani Elliot.
Seakan ingin romantis, Angela kepengen nyuapin Elliot, tapi karena sangat jijik, Elliot menolaknya dengan raut muka yang tidak biasa. Ketika Elliot menyantap hidangannya, di dalam makanan itu terdapat kunci yang sama, dan ini yang terjadi. Oh ya, Mereka pun bergegas pergi ke Oyo. Di dimensi terindahnya ini, di mana Angela dan Elliot memakai baju pengantin, Angela memintanya untuk tidak bersatu dengan Ape Society dalam misinya merubah dunia. Angela bisa menebak Elliot sangat ketakutan oleh monster dalam dirinya. Kunci yang dibawa pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Masih di bawah alam sadarnya, di kegelapan, Elliot merasa tidak pernah mempunyai teman dan selalu kesepian. Setelah melalui beberapa dimensi, akhirnya Elliot sadar. Melihat Mr. Robot dan yang lainnya sudah tidak ada, dimensinya masuk hingga Elliot merasa kesendiriannya masih berjalan. Darlene berjalan sempoyongan bersama Trenton dikarenakan mabuk es doger. Tiba-tiba dia melihat orang bertopeng dengan mobil mewahnya. Kelompok bertopeng itu meminta Darlene dan Trenton memberikan HP-nya. Di sisi lain, Angela yang sudah mabuk kucubung menghiraukan telepon dari Oli. Terungkap di sini, sekarang Shayla bekerja sebagai kurir bako. Shayla memberikan nasihat bahwa Angela adalah wanita tangguh. Hanya dirinya sendiri yang perlu dikhawatirkan, bukan Oli si buaya darat. Sementara itu, Darlene yang menemukan Cisco langsung menamparnya di hadapan teman-temannya. Terkait dengan waktu dan kesempatan yang terbatas, Darlene meminta pacarnya ini untuk segera meminta bantuan kepada kelompoknya Dark Army. Menurut Cisco, sudah tidak ada kesempatan, karena kelompoknya tidak akan tertarik dengan hal tersebut. Setelah dicelepot dan Darlene memohon padanya, akhirnya scene berpindah ke Leslie yang memberi ramuan khusus jamu 2 ronde untuk penyembuhan Elliot. Di akhir episode ini, terlihat hubungan antara tim semakin membaik. Cool. Darlene dan Trenton sedang menunggu kabar dari tim. Sedangkan kantor All Self sudah sunyi, sepi, dan tidak berpenghuni. Hanya ada Angela yang sedang berusaha mengopi CD yang dia curi dari pacarnya Oli. Ketika Oli berhasil mengopi, tiba-tiba dan film pun berlanjut ke episode 5.